Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, saya Cynthia Rompas. Timnas U23 Indonesia terus latihan di Paris, Prancis dan siap menghadapi laga play-off melawan Timnas U23 Guinea. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong menyebut ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Timnas U23 Indonesia terus melakukan latihan dan berusaha memenangkan pertandingan play-off untuk mendapat tiket Olimpiade Paris 2024. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat menjadi tantangan pemain. Tim pelatih berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di Prancis. 선수들 장거리 여행했고 피곤하고 해서 회복하면서 부분 전술 훈련 이 정도. 지금 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차가 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Pelatih Timnas U23 Shin Tae-yong menyayangkan Justin Hubner tak bisa gabung karena Timnas tidak dilepas oleh klubnya. Namun dengan skuad yang ada, Shin Tae-yong bertekad akan kerja keras untuk bisa lolos Olimpiade. Sementara itu, Rizky Ridho absen karena harus menjalani hukuman kartu merah yang diterimanya di pertandingan semifinal kontra Uzbekistan. 기니저는 우리가 생각보다는 스쿼드가 좋지 않다. 지금 수비 라인이 거의 무너져 있는 상태고. 그러다 보니까 있는 선수 같고 마지막까지 최선을 다하고 좋은 결과를 가져와야 될 분위기다. 풀어주지 않아서 경기에 출전을 못하는 것이고, 클럽 입장도 있는 거고. 그렇지만 우리가 마지막 한 경기밖에 안 남았는데 안 풀어준 거에 대해서는 좀 섭섭하다. Jelang lawan Guinea pada Kamis malam, Garuda Muda mendapatkan amunisi baru untuk menambah kekuatan lini belakang. Alfeandra Dewangga kini sudah ikut berlatih Timnas U23. Kehadiran Dewangga akan mengisi kekosongan lini belakang setelah ditinggalkan Justin Hubner yang kembali ke klubnya di Jepang. Dan Rizky Ridho yang terkena hukuman kartu merah di semifinal Piala Asia. Orang tua bek Timnas Indonesia Pratama Arhan di Blora, Jawa Tengah berharap kemenangan bisa diraih skuad Garuda Muda. Ibunda Pratama Arhan, Surati, meminta pemain bekerja keras untuk memenangkan laga nanti malam. Kemenangan mutlak harus diraih demi mengamankan satu tiket tersisa di Olimpiade Paris. Surati berharap para pemain bisa tampil all out agar bisa membanggakan Indonesia. Untuk Arhan dan kawan-kawan tetap semangat, pantang menyerah. Siapapun lawanmu, kamu tetap harus bisa dan ini kesempatan yang terakhir buat kalian. Kamu tetap harus bisa. Semangat. Tinggal beberapa jam lagi playoff Timnas U23 melawan Guinea dan laga ini menjadi peluang terakhir Garuda Muda untuk meraih tiket Olimpiade. Alfeandra Dewangga menambah amunisi baru untuk kekuatan lini belakang Timnas U23. Kita kupas dukungan laga playoff Garuda Muda melawan Guinea. Sudah ada ayah dari Alfeandra Dewangga, Bapak Pugu Santoso, dan nanti juga akan bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Bapak Muhammad Umar. Selamat petang Pak Pugu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak. Ya, dan sudah bergabung juga Bapak Muhammad Umar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis. Selamat sore Pak Dubes, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat petang Jakarta. Selamat petang. Dari Paris.
Pak Dubes, bagaimana ini perjalanan nih, saya lihat masih ada di kendaraan nih. Ini perjalanan menuju lokasi pertandingan atau bagaimana? Ya, perjalanan menuju lokasi pertandingan dari Paris kira-kira 1,5 jam. Mhm. Bagaimana kalau dari informasi yang Anda dapatkan, persiapan dari para pemain timnas sendiri? Ya, sejak ketibaan di Paris 2 hari yang lalu, timnas berlatih keras untuk persiapan pertandingan sore ini waktu Paris, dan saya lihat semuanya sudah in place. Insya Allah dalam kondisi prima semua untuk bertanding nanti. Mhm. Nih kalau dilihat antusiasnya di Indonesia cukup besar, harapannya cukup besar. Kalau antusias diaspora di Prancis mendukung timnas seperti apa, Pak Dubes? Sama seperti di Indonesia, antusias diaspora di sini sangat besar juga untuk bisa mengikuti, dan tentu sama juga kecewa karena tidak bisa menonton langsung. Tapi alhamdulillah melalui channel streaming yang diberikan oleh FIFA, teman-teman di Perancis akan bisa mengikuti dan tentu mendukung dan mendoakan untuk kemenangan timnas. Mhm, mhm. Selanjutnya saya coba ke Pak Pugu, ayah dari Alfiandra Dewangga. Pak Pugu, selamat sore. Sudah ada komunikasi dengan Dewangga usai Dewangga tiba di Prancis? Selamat sore kembali, Mbak. Ini tadi kemarin mau berangkat ke Paris, di Dewangga sudah minta doa restu, dan saat sampainya di Paris dia mengabarkan bahwa perjalanan melelahkan Pak, tapi demi Garuda dan demi Indonesia aku siap berjuang untuk memenangkan playoff ini. Mhm. Artinya perjalanan cukup melelahkan, cukup jauh di perjalanan. Apa yang Dewangga ceritakan juga selama latihan, Pak Pugu? Ya, selama beliau latihan di Prancis, dia mengatakan udaranya sangat dingin sekali, Pak, beda dengan di Indonesia. Ya, tapi yang penting semangat. Kamu jangan cengeng lah jadi pemain sepak bola. Yang penting di Prancis kamu harus all out, bermain yang bagus, bekerja sama dengan teman-teman begitu. Ini Dewangga setiap bertanding atau akan bertanding untuk laga besar biasa bercerita dengan sang ayah atau keluarga ya, Pak ya? Ya, Dewa itu setiap mau main di liga maupun di timnas itu kan ada grup WA keluarga, jadi 5 ibu, bapak dan kakak-kakak itu, jadi saling mendukung dan saling memberi support begitu. Oke, Pak Pugu, sewaktu kemarin Mas Dewa dipanggil untuk membantu timnas U23 untuk berlaga melawan Guinea, apa yang disampaikan Mas Dewa saat itu? Ya, kemarin waktu di Jakarta itu cuma Dewa itu mengatakan, Pak, ini saya tidak bisa pulang ke Semarang, katanya dari PSSI saya disuruh ngurus visa untuk ke Prancis begitu. Jadi terus kami sama ibunya itu mengirimkan paspor ke Jakarta. Gitu. Pak Dubes, ini kan pertandingan dilangsungkan tanpa penonton. Apakah ada penjelasan khusus dari teman-teman panitia di sana, dan seperti apa pemberitaan media di Prancis terkait laga Garuda Muda melawan Guinea ini? Ya, kalau mengenai pertandingan yang tidak disiarkan langsung memang karena ketersediaan dan pengaturan lapangannya ya. Ini adalah lapangan yang digunakan, lapangan tempat pusat pelatihan tim nasionalnya Perancis. Sehingga ini stadion memang spesial tanpa disediakan tribun untuk penonton. Sangat terbatas, ada hanya untuk official. Kemudian kalau dari tanggapan publik tentu karena cukup luas, karena pemberitaan ini terkait dengan rencana penyelenggaraan Olimpik di Perancis. Persiapan Olimpik sudah mulai gencar, terlihat secara fisik di berbagai sudut kota Paris khususnya, mulai dari bandara sampai ke pusat kota. Dan
sepak bola, termasuk juga pertandingan sore ini antara Indonesia dengan Guinea yang merupakan playoff untuk mendapatkan satu posisi dalam Olimpiade, yang nanti apalagi pemenangnya akan masuk ke dalam grup di mana Perancis akan ada di situ juga, sehingga ini menjadi perhatian juga di kalangan masyarakat Perancis. Oke, kemarin pelatih Sinteyong sempat mengatakan bahwa ada sejumlah hambatan mulai dari makanan, cuaca yang berbeda dengan Indonesia. Kalau dari kedutaan sendiri sempat memberikan dukungan apa nih Pak Dubes kepada teman-teman di Timnas? Ya, tentu nomor satu kita mendukung mulai menjelang masuk ke Perancis ya dengan aspek keimigrasian, dan waktu datang tentunya juga kita mencoba menjaga semangat. Kita sempat juga berikan sedikit handout untuk teman-teman pemain, khususnya beberapa kue-kue seperti biasa. Tapi yang sangat menurut saya penting adalah kita mengajak masyarakat seperti dilihat di foto, masyarakat Indonesia yang di Paris untuk ikut menyambut sehingga menambah semangat semua pemain. Kita memahami di suasananya tentu beda dengan di Qatar ya, di mana banyak WNI dan juga pertandingannya diliput luas terus-menerus. Di Perancis jangan sampai, atau kita coba jangan sampai suasana kemeriahan dan dukungan besar itu jangan sampai drop, sehingga di Paris kedutaan mencoba menjaga itu untuk semua pemain. Oke, baik. Pak Puguh, terakhir apa harapan untuk Dewangga dan juga Garuda Muda? Ya, bagi saya selaku orang tua mengharapkan untuk Dewa untuk menjaga lini belakang harus yang benar-benar bagus, bekerjasama dengan tim, dan Indonesia juara untuk playoff dan bisa langsung masuk ke Olimpiade Paris. Amin. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Puguh Santoso, ayah dari Alfreandra Dewangga, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Pak Muhammad Omar, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat sore waktu Indonesia.